Malam itu, di jantung kemewahan Jakarta, udara terasa jauh lebih dingin daripada suhu di luar. Itu adalah dingin yang menusuk dari hati yang keras, tercermin dari tatapan mata Bima yang tajam dan merendahkan. Mengenakan jas wol Italia yang dipesan khusus, Bima berdiri tegak di depan gerbang raksasa berwarna emas hitam milik kediaman Bapak Darmawan, CEO perusahaan tempat ia bekerja. Ini adalah acara makan malam tahunan yang sangat eksklusif. Gerbang menuju lingkaran elit yang selama ini diidam-idamkan Bima. Di sampingnya, Amara tampak seperti bayangan yang salah tempat. Ia mengenakan gamis pastel polos. Bahannya lembut namun potongannya sederhana. Tanpa hiasan-perhiasan berlebihan, hanya seutas kalung perak tipis yang berkilauan samar. Penampilannya kontras total dengan para wanita lain yang sebentar-sebentar melintas di samping mereka. Berbalut gaun sutra berkilau dan perhiasan berlian seberat batu. Jauh di lubuk hatinya, Bima mendidih karena malu. Bukan karena Amara jelek. Wajah istrinya itu sejuk dan anggun, tetapi sederhana. Dan di mata Bima, sederhana adalah sinonim dari miskin dan memalukan. Cepat sedikit, Amara, desis Bima, menarik pergelangan tangan Amara tanpa kehangatan sedikit pun. Apa gunanya aku membelikanmu gaun kalau kau memilih tampil seperti pengasuh? Aku sudah bilang. Ini bukan acara arisan RT. Ini adalah pertemuan para direktur, komisaris, dan pemegang saham. Amara tersentak ringan, tapi ia tidak melawan. Ia menatap Bima, mata coklat tuanya yang dalam menangkap semua kebencian dan ambisi buta di mata suaminya. Aku memilih ini, Mas Bima, jawab Amara dengan suara pelan namun tegas, yang entah mengapa selalu membuat Bima semakin marah. Bukankah lebih baik aku tampil apa adanya? Tawa kecil yang dingin keluar dari bibir Bima. Apa adanya? Apa adanya? Itu artinya kau menunjukkan kepada semua orang betapa rendahnya status sosial kita. Amara, di sini, pakaianmu adalah representasi dari harga diriku. Aku berjuang setengah mati untuk mendapatkan kursi direktur. Dan kau? Kau berusaha menarikku kembali ke lumpur. Bima mendekatkan wajahnya. Bisikannya penuh ancaman, hampir seperti siulan ular. Ingat, Amara, jaga sikapmu. Jangan buat malu. Orang-orang di sini adalah kelas atas. Kau tidak selevel dengan mereka. Jangan bicara. Jangan banyak tanya. Cukup tersenyum bodoh dan mengangguk. Aku tidak mau reputasiku rusak di mata Bapak Darmawan gara-gara kau bicara ceplas-ceplos soal harga sayur di pasar. Amara hanya membalas tatapan itu. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya ada senyum yang sangat tipis dan tersembunyi, senyum yang menyimpan rahasia kekuasaan yang jauh melampaui imajinasi Bima. Di mata Amara, Bima dan Ibu Retno, mertuanya yang materialistis, telah menyusun sandiwara ini selama bertahun-tahun, menjebaknya dalam peran istri bodoh yang tak tahu diri. Dan malam ini, sandiwara itu akan berakhir. Di bawah cahaya kristal mereka akhirnya memasuki ballroom utama. Kilau lampu kristal memantul dari lantai marmer yang seolah tak berujung. Ratusan pasang mata yang membawa beban kekayaan menoleh sekilas ke arah pintu, lalu kembali sibuk dengan sampanye dan percakapan bisnis miliaran. Bima segera memasang topengnya. Topeng percaya diri, kesuksesan, dan sedikit kesombongan yang ia harap dapat menipu lingkaran elit. Ia meninggalkan Amara sendirian di dekat pilar. Seolah-olah Amara adalah barang bawaan yang harus ia tinggalkan. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Perintahnya sebelum berlari kecil. Meliuk-liuk di antara kerumunan. Matanya tajam mencari sosok Bapak Darmawan, sang CEO yang paling berkuasa. Amara menghela napas. Ia tidak merasa sakit hati ditinggalkan. Justru merasa bebas. Ia menyandarkan punggungnya ke pilar pualam dingin. Mengamati Bima yang kini berhasil menyempil di samping sekelompok direktur. Bima tertawa keras. Tawa palsu yang terdengar hampa. Mencoba menunjukkan bahwa ia juga bagian dari mereka. Amara tahu. Bima hanya ingin diakui. Bima selalu meremehkan Amara karena latar belakangnya yang biasa saja. Karena Amara selalu menolak kemewahan dan memilih hidup tenang. Bima tidak pernah tahu bahwa gaya hidup Amara yang sederhana adalah pilihan, bukan keterpaksaan.
Ia tidak pernah tahu bahwa kartu bank Amara yang tersimpan rapi di dompet bututnya memiliki batas transfer yang bisa membeli seluruh gedung kantor tempat Bima bekerja. Ia membiarkan Bima berpikir bahwa ia hanya istri bodoh yang beruntung. Saat Amara tengah asyik memperhatikan bayangannya sendiri di pilar marmer, ia merasakan getaran halus di saku gamisnya. Itu adalah ponselnya. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang ia kenali. Nomor asisten pribadi yang ia gaji secara independen. Pesan itu hanya terdiri dari satu kata. Done. Senyum Amara melebar sedikit. Senyum yang kali ini tidak lagi tipis, melainkan penuh kepuasan yang dingin. Semua sudah di tempatnya. Gumamnya pelan. Sangat pelan. Hanya untuk dirinya sendiri. Rencana balas dendamnya atau lebih tepatnya, pengembalian karma telah selesai dipersiapkan. Malam ini adalah panggungnya. Momen yang dinanti tiba-tiba. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju ke tengah ballroom. Bapak Darmawan, pria parubaya dengan aura dominasi yang kuat, baru saja selesai berbicara dengan seorang menteri. Kini, ia mulai berjalan. Langkahnya mantap, menunjukkan ia akan menuju seseorang yang penting. Bima, yang berdiri tidak jauh dari jalur CEO, segera menegakkan jasnya. Ini dia kesempatannya. Bima sudah menyiapkan ucapan sapaan yang berkesan. Ia yakin, setelah kenaikan jabatan terakhirnya, ia akan mendapatkan anggukan penghormatan. Bima mengulurkan tangannya. Bibirnya siap menyunggingkan senyum termanisnya. Selamat malam, Pak Darmawan. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Bapak Darmawan sama sekali tidak melihat Bima. CEO itu melewatinya begitu saja, membuat tangan Bima menggantung di udara. Bima tertegun. Wajahnya memerah karena dipermalukan. Dan kemudian, langkah Bapak Darmawan berhenti. Ia berhenti tepat di hadapan wanita yang baru saja Bima hina dan ia paksa berdiri di pojokan. Bima menyaksikan dengan napas tertahan. Ratusan pasang mata di ruangan itu termasuk para direktur dan komisaris kini juga menatap Amara. Bapak Darmawan menundukkan sedikit tubuhnya. Senyum ramah yang tulus terukir di wajahnya. Itu adalah senyum yang hanya ia tunjukkan pada klien atau orang-orang dengan kekuasaan setara dengannya. Bapak Darmawan membuka suara. Suaranya lantang dan penuh hormat, memecah keheningan di ballroom mewah itu. Ibu Amara, kami semua menunggu kedatangan Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Saat itulah, Amara membiarkan senyum itu sepenuhnya terbit. Itu bukan senyum manis, melainkan senyum kejam seorang ratu yang akan mengeksekusi pengkhianatnya. Bima merasa dunianya terbalik, kakinya lemas, dan keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu bahwa di detik itu juga, ia baru saja menyaksikan dirinya sendiri masuk ke dalam perangkap yang selama ini disiapkan oleh sang istri. Sandiwara telah benar-benar usai. Bima berdiri mematung, seolah-olah seluruh sirkulasi darah di tubuhnya telah berhenti di tengah jalan. Tangan yang tadi ia ulurkan untuk menyambut Bapak Darmawan kini terkulai lemas, kaku di udara hampa. Ia tidak mengerti. Benaknya berteriak menyangkal. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Ia melihat Bapak Darmawan, CEO yang dihormati dan ditakuti di industri ini, kini menjabat tangan Amara dengan kehangatan dan rasa hormat yang luar biasa. Tatapan Bapak Darmawan kepada Amara bukanlah tatapan basa-basi kepada istri seorang karyawan. Itu adalah pandangan seorang pemimpin yang bertemu dengan kekuatan sejati. Amara, wanita yang baru beberapa menit lalu ia bisiki dengan ancaman, kini membalas sapaan itu dengan senyum yang tenang dan bersahaja. Terima kasih, Bapak Darmawan. Suatu kehormatan bagi saya diundang ke acara Anda yang begitu hangat. Jawab Amara, suaranya lembut. Namun setiap suku katanya terdengar jelas di tengah ballroom yang hening itu. Bima yang tersentak dari beku, segera melangkah maju. Dadanya terasa sesak oleh rasa malu dan kebingungan. Ia harus mengoreksi kesalahpahaman ini sebelum reputasinya hancur total. Maaf, Pak Darmawan, sela Bima. Suaranya bergetar antara gugup dan putus asa. Ia mencoba memasang senyum kaku. Mungkin Bapak sedikit keliru. Wanita ini hanyalah istri saya, Amara. Dia tidak punya pengalaman di dunia bisnis.
Pak, dia banyak di rumah. Saya mohon maaf kalau dia membuat Bapak menunggu. Bima mencoba menarik Amara, mengisyaratkan istrinya untuk minggir dan mengembalikan fokus kepada dirinya, karyawan yang berprestasi. Ia berharap Bapak Darmawan hanya bersikap ramah berlebihan. Namun, reaksi Bapak Darmawan jauh di luar dugaan. CEO itu menoleh ke Bima. Senyum ramah yang tadinya ditujukan kepada Amara lenyap seketika, digantikan oleh tatapan tajam dan dingin. Itu adalah tatapan yang mampu membuat tulang punggung karyawan terkuat sekalipun merinding. Keliru? Tanya Bapak Darmawan. Nadanya penuh ironi yang menyakitkan. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, seolah Bima adalah anak kecil yang baru saja mengatakan hal paling bodoh. Bima, saya tidak pernah keliru dalam urusan bisnis. Apalagi menyangkut keselamatan perusahaan saya sendiri. Bima tercekat. Rasa takut mulai menjalar, menggantikan keangkuhan yang sebelumnya ia genggam erat. Ia menelan ludah, menatap wajah Amara yang masih tenang. Amara tidak memandang Bima. Ia justru menatap lurus ke mata Bapak Darmawan, seolah memberi isyarat bahwa ia sudah siap. Bapak Darmawan kembali fokus pada Amara. Ia membiarkan Bima berdiri menggantung di sisinya, terlupakan. Ia kemudian berbicara lagi, namun kali ini suaranya lebih keras. Sengaja diperdengarkan kepada para tamu yang kini memasang telinga dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu Amara, lanjut Bapak Darmawan. Suaranya kini kembali penuh penghormatan. Terima kasih banyak atas keberanian Anda. Minggu-minggu lalu adalah mimpi buruk bagi perusahaan kami. Kebutuhan likuiditas yang mendesak hampir membuat kita harus menutup divisi utama. Ia berhenti sejenak, menghela napas dramatis yang membuat semua orang semakin penasaran. Dan tahukah Anda semua, katanya, menoleh ke kerumunan yang terdiri dari direktur keuangan hingga komisaris utama. Pada saat semua bank besar ragu, pada saat rekanan kami menarik diri, hanya satu orang yang melangkah maju. Hanya satu entitas yang berani menyuntikkan dana segar triliunan untuk mengembalikan nafas perusahaan. Bapak Darmawan lalu menoleh ke Bima. Tatapannya kini berubah menjadi penghinaan yang telak. Entitas itu bukanlah bank asing, bukan konglomerat lama, melainkan wanita anggun yang berdiri di sini, yang ironisnya adalah istri dari salah satu manajer kami. Wajah Bima berubah menjadi pucat pasi, seputih marmer di bawah kakinya. Kakinya mulai gemetar. Triliunan. Angka itu bukan hanya menghancurkan egonya, tetapi juga menghancurkan seluruh realitas yang selama ini ia yakini. Ia memikirkan ucapan kasarnya di depan gerbang. Kau tidak selevel dengan mereka. Ia teringat betapa ia menekan Amara hanya untuk uang belanja rumah. Uang yang jumlahnya bahkan tak sebanding dengan biaya makan malam yang kini Amara sponsori. Ia memikirkan Ibu Retno yang selalu menyebut Amara benalu tak berguna. Semua penghinaan yang ia lontarkan, kini berbalik menghantamnya sebagai palu godam karma. Bapak Darmawan seolah tidak peduli dengan kehancuran mental Bima. Ia melanjutkan dengan nada bisnis yang lugas, semakin menguatkan status Amara. Ibu Amara bukan hanya menginvestasikan uang, beliau juga memastikan efisiensi dan transparansi. Beliau adalah komisaris utama yang baru dan memiliki kewenangan penuh atas pengambilan keputusan. Termasuk, tentunya, atas restrukturisasi personel yang tidak efisien. Kata-kata, komisaris utama, dan restrukturisasi personel, bagaikan belati yang menusuk Bima. Ia tidak hanya dipermalukan. Ia kini berada di bawah kendali mutlak wanita yang selama ini ia injak-injak. Para tamu, yang tadinya hanya berbisik, kini mulai melangkah mendekat. Ekspresi jijik terhadap Bima yang mencela istrinya sendiri tergantikan oleh kekaguman yang tersembunyi terhadap Amara. Seorang direktur keuangan dari perusahaan rekanan segera menyela. Maafkan kami, Ibu Amara. Sungguh sebuah kehormatan. Kami sangat berterima kasih atas langkah penyelamatan ini. Amara tersenyum sopan. Tidak masalah, Bapak. Saya hanya berinvestasi pada potensi. Dan saya harus memastikan investasi saya ditangani oleh orang-orang yang tepat. Jawabnya, suaranya tenang, namun mengandung janji yang mengerikan bagi Bima. Amara lalu menggerakkan tangannya dengan anggun ke arah Bapak Darmawan, mengisyaratkan ia siap duduk.
Bapak Darmawan dengan sigap menarik kursi di meja bundar utama, meja yang khusus disediakan untuk dewan direksi dan tamu kehormatan paling penting, mempersilakan Amara duduk. Bima hanya bisa melihat. Ia tidak berani bergerak. Takut dianggap sebagai pengganggu. Amara duduk di kursi itu, memancarkan wibawa dan kekuasaan mutlak, sementara Bima berdiri di belakangnya, kerdil, hina, dan telanjang. Kemeja di balik jas Bima kini terasa basah oleh keringat. Rasa sombongnya telah hancur lebur, digantikan oleh ketakutan yang dingin. Ia menatap punggung Amara, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Bahkan sebelum ia sempat menikmati sepotong pun kemewahan pesta itu. Dan situasi ini, yang sudah sangat buruk, akan segera menjadi bencana. Karena, tepat saat itu, di gerbang utama, suara langkah kaki sepatu hak yang keras dan cempreng mulai terdengar. Ibu Retno datang. Bima tahu, ibunya, yang tidak tahu apa-apa selain kemewahan dan kesombongan, akan segera menguburnya hidup-hidup. Situasi di ballroom sudah tegang seolah siap meledak. Bima, yang baru saja menerima pukulan telak atas status Amara sebagai komisaris utama dan penyelamat perusahaan, masih berdiri membeku di belakang kursi VVIP Amara. Ketakutan yang baru ia rasakan kini bercampur dengan teror yang mendalam. Ia tahu betul, tidak ada yang lebih merusak ketenangan selain ibunya, Ibu Retno, di tengah keramaian. Suara cempreng yang khas itu menusuk melalui musik klasik yang mengalun lembut. Pintu besar ballroom tiba-tiba didorong dengan kasar dari luar. Ibu Retno muncul dengan dandanan berlebihan, gaun lamanya yang penuh payet mencolok, perhiasan emas yang terlalu besar, dan riasan wajah tebal yang tampak seperti topeng. Ia tidak diundang, tetapi selalu berhasil menerobos masuk kemanapun Bima pergi. Ibu Retno tidak peduli etika. Yang ia pedulikan adalah gengsi dan kesempatan memamerkan status anaknya. Ibu Retno segera mengedarkan pandangan mencari Bima. Matanya yang tajam dan serakah menemukan Bima di dekat meja utama. Tapi ia juga melihat Amara, menantunya yang paling ia benci dan hina, duduk di kursi yang paling terhormat, diapit oleh Bapak Darmawan dan Direktur Keuangan perusahaan. "Bima!" teriak Ibu Retno, suaranya menusuk gendang telinga para tamu elit yang terbiasa dengan bisikan sopan. Beberapa orang menoleh dengan ekspresi jijik, sementara Bima merasa ingin menghilang di telan bumi. "Bima, kenapa kamu berdiri di belakang begitu? Kau ini direktur, nak, bukan pelayan." Ibu Retno melangkah cepat, menerobos kerumunan dengan langkah sombongnya. Bima mencoba memberi isyarat keras kepada ibunya untuk berhenti. "Diam, atau mundur." Ia menggeleng, matanya memohon. Namun, Ibu Retno, yang matanya hanya dipenuhi kesombongan dan kebutaan akan situasi, menganggap isyarat Bima sebagai perintah untuk lebih lantang. Ibu Retno sampai di meja VVIP. Ia melihat Amara duduk dengan anggun, meminum tehnya, seolah-olah kursi itu memang miliknya sejak lahir. Kemarahan Ibu Retno memuncak, mengabaikan fakta bahwa ia sedang berada di kediaman seorang CEO. "Amara, kau ini tuli, ya?" teriak Ibu Retno, menunjuk ke arah kursi yang diduduki Amara. "Kau tidak lihat suamimu berdiri? Siapa yang mengizinkanmu duduk di sini? Bangun sekarang. Ambilkan minum untuk suamimu. Kursi ini untuk tamu terhormat, bukan untuk benalu kampung sepertimu yang hanya tahu menghabiskan uang anakku." "Hening, total." Cacian Ibu Retno, yang merupakan akumulasi dari rasa sakit dan hinaan Amara selama bertahun-tahun, kini meledak di depan ratusan saksi mata. Bima menutup matanya. Ia tahu, kata-kata Ibu Retno adalah paku terakhir yang menancap di peti matinya. Bapak Darmawan, yang mendengarnya secara langsung, wajahnya memerah karena amarah yang ditahan. Tamunya, komisaris utama perusahaannya, dihina sedemikian rupa di rumahnya sendiri. Ia berdiri tegak, siap mengusir Ibu Retno. "Tuan, tidak apa-apa, Bapak Darmawan," potong Amara, suaranya tenang dan dingin, menghentikan Bapak Darmawan hanya dengan sebuah tatapan. Amara perlahan meletakkan cangkir tehnya, membuat bunyi kling yang kecil namun mematikan. Ia mendongak, menatap Ibu Retno. Ekspresi Amara tidak menunjukkan kebencian atau kesedihan, melainkan otoritas yang mutlak dan tak terbantahkan. "Maaf, Ibu," ujar Amara,
Suaranya jelas, cukup keras untuk didengar oleh semua tamu. Kursi ini memang sudah sepantasnya diduduki oleh saya. Karena sayalah yang membayar segala kemewahan di meja ini, dan sayalah yang memastikan Bima memiliki pekerjaan. Ibu Retno tertawa keras. Tawa yang menusuk dan palsu. Halah, omong kosong. Kau pikir kau siapa? Kau tidak tahu apa-apa selain memasak dan mengelap lantai. Bima adalah direktur. Dia yang kaya. Kau hanya istri manja yang menumpang. Cepat bangun. Amara bersandar ke kursinya, menikmati pemandangan Ibu Retno yang semakin terperosok dalam lubang kesombongan. Ibu Retno. Amara memanggil namanya dengan penekanan, membuat Ibu Retno terdiam karena terkejut. Saya adalah komisaris utama perusahaan tempat Bima bekerja. Sayalah yang baru saja menyuntikkan dana triliunan rupiah untuk menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan. Amara membiarkan fakta itu menggantung di udara, menciptakan gelombang kejut yang jauh lebih dahsyat daripada teriakan Ibu Retno sebelumnya. Dan saya tegaskan, Ibu, lanjut Amara. Nada suaranya kini sekeras baja yang dingin. Sayalah yang menggaji anak Anda. Jadi, saya tidak menumpang, melainkan saya adalah tuan rumah yang sesungguhnya di perusahaan Bima. Wajah Ibu Retno langsung berubah total. Matanya yang tadi penuh api kini membelalak ngeri, seolah baru saja melihat hantu. Ia menoleh ke Bima, mencari bantahan, mencari kepastian bahwa Amara berbohong. Bima, yang kini hanya bisa menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Kebisuan Bima adalah konfirmasi yang paling kejam. Ibu Retno mulai panik. Ia berteriak histeris, mencoba menyanggah kenyataan yang menghancurkan gengsinya. Tidak, kau pasti berbohong. Kau hanya wanita bodoh. Bima, katakan ibumu benar. Katakan kau yang kaya. Namun, suara Ibu Retno tidak lagi menakutkan atau mendominasi. Suaranya kini terdengar seperti lolongan seorang wanita putus asa. Amara bangkit dari kursinya, perlahan dan penuh wibawa. Ia kini berdiri di tengah meja utama, pusat dari seluruh perhatian di ballroom. Keputusan telah diambil. Drama pembukaan sudah selesai. Amara mengambil mikrofon yang terpasang di mimbar pidato, memegang benda itu dengan erat. Baiklah, ucap Amara. Suaranya bergema melalui speaker di seluruh ruangan. Ia menatap Bima dan Ibu Retno yang kini tampak seperti dua tikus terjebak. Karena Ibu Retno telah membuat sandiwara pembuka yang begitu bagus, saya rasa ini saatnya saya melanjutkan presentasi saya mengenai restrukturisasi personel dan audit internal perusahaan. Sambil memegang mikrofon, Amara mengangguk ke arah panel operator di sudut ruangan. Lampu utama meredup drastis, menyisakan pencahayaan dramatis hanya pada Amara, Bima, dan Ibu Retno. Tiba-tiba, layar proyektor raksasa di belakang mereka menyala, siap menampilkan fakta-fakta yang akan menghancurkan segalanya. Bima dan Ibu Retno tahu, mereka telah terperangkap. Ini bukan lagi pesta. Ini adalah pengadilan terakhir mereka. Panggung sudah sepenuhnya milik Amara. Cahaya spotlight menyorotnya, membuatnya tampak seperti Dewi Keadilan yang dingin, sementara Bima dan Ibu Retno berdiri beku dalam bayangan yang gelap di dekat layar proyektor raksasa. Hening, begitu hening sehingga suara Amara yang jernih dan profesional terdengar menembus setiap sudut ballroom. Selamat malam hadirin sekalian. Amara memulai. Suaranya kini bergetar sedikit lebih keras karena amplifikasi mikrofon. Sebagai komisaris utama yang baru, tujuan saya adalah memastikan bahwa perusahaan ini bukan hanya stabil secara finansial, tetapi juga memiliki integritas yang tak tertandingi di setiap tingkatnya. Amara tidak menatap Bima atau Ibu Retno. Ia berbicara kepada para tamu yang kini menjadi jurinya. Namun, sebelum kita membahas strategi bisnis masa depan, izinkan saya membersihkan sampah internal yang telah lama menggerogoti fondasi kita. Kita mulai dari masalah integritas pribadi, yang sangat menentukan integritas profesional. Amara mengangguk ke operator. Layar raksasa menyala, memancarkan cahaya terang yang langsung menyengat mata. Gambar pertama yang muncul adalah foto candid Bima. Bukan Bima yang gagah berjas, melainkan Bima yang tertawa genit di sebuah restoran mewah. Tangannya menggenggam tangan seorang wanita berambut pirang yang jelas-jelas bukan Amara.
Bisikan segera bergemuruh di seluruh ruangan. Foto berikutnya bergulir dengan cepat. Bima dan wanita itu di lobi Hotel Bintang 5. Bima sedang berlibur di Bali padahal izin cuti yang diajukan adalah kunjungan klien di Bandung. Dan foto terakhir adalah cetakan transfer slip bank dengan nominal fantastis, ditujukan kepada Lia, sayangku. Wajah Bima langsung merah padam. Rasa malunya jauh lebih parah daripada rasa takutnya akan kehilangan pekerjaan. Amara. Cukup, teriak Bima, mencoba meraih mikrofon Amara, tetapi dihentikan oleh Bapak Darmawan yang dengan cepat dan kuat menahan lengannya. Amara membiarkan Bima meronta sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang datar, tanpa emosi, seolah sedang membacakan laporan keuangan. Bapak Bima telah secara sistematis menggunakan waktu dan sumber daya yang seharusnya dicurahkan untuk pekerjaan, untuk kepentingan pribadinya yang melanggar hukum dan moral, jelas Amara. Kemudian, Amara mendaratkan pukulan yang ditujukan khusus untuk Ibu Retno. Dan bagi Anda, Ibu Retno, Amara menoleh sekilas ke arah mertuanya. Anda sering menuntut Bima untuk membelikan Anda perhiasan mahal, tas branded, dan jam tangan mewah agar Anda terlihat selevel dengan sosialita. Perhiasan yang Anda pakai saat ini dibeli dengan uang suap yang diterima Bima dari wanita selingkuhannya. Sebagai imbalan Bima memuluskan proyek tender yang seharusnya jatuh ke tangan perusahaan lain. Boom! Ibu Retno terhuyung, seolah baru saja dipukul di ulu hati. Ia meraba kalung emas di lehernya. Ia tidak hanya dipermalukan sebagai ibu yang serakah, tetapi juga sebagai wanita yang menikmati hasil pengkhianatan menantunya. Kau bohong. Kau wanita iblis. Kau cemburu. Raung Ibu Retno, matanya liar. Amara hanya mengangkat bahu. Bukti finansial berbicara. Saya tidak perlu cemburu pada hal-hal murahan, Ibu. Amara mengisyaratkan operator untuk mengganti slide. Semua foto pribadi lenyap, digantikan oleh grafik, bagan, dan tabel data yang rumit dan penuh angka. Ketegangan psikologis beralih menjadi ketegangan finansial. Para tamu yang sebelumnya hanya bergosip, kini serius. Ini adalah hasil audit internal yang saya minta segera dilakukan setelah saya menjadi komisaris, jelas Amara, menunjuk ke grafik batang berwarna merah menyala. Pukulan kedua adalah mengenai penggelapan dana sistematis yang dilakukan oleh Bapak Bima. Layar menunjukkan sebuah tabel dengan judul, Klaim Biaya Perjalanan Fiktif 2024. Tuan Bima secara rutin mengajukan klaim biaya perjalanan bisnis fiktif, biaya akomodasi di kota yang tidak pernah ia kunjungi, dan klaim biaya hiburan klien yang fiktif. Total penggelapan yang terdeteksi dalam 6 bulan terakhir mencapai angka fantastis. Amara menyebutkan nominal yang cukup besar untuk menjerat Bima ke penjara. Amara menekan tombol. Slide berikutnya muncul, menampilkan foto-foto barang mewah sepeda motor premium, jam tangan Rolex, dan ponsel keluaran terbaru semuanya dibeli dengan kartu kredit perusahaan, tetapi dicatat sebagai biaya operasional kantor atau hadiah untuk klien. Tuan Bima tidak hanya mencuri dari perusahaan, ia juga merampok kesempatan Anda sekalian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dana ini seharusnya menjadi dividen bagi para pemegang saham, atau dana pengembangan bisnis. Alih-alih, dana ini masuk ke kantong pribadi Tuan Bima untuk membiayai gaya hidupnya dan membeli rasa hormat yang tidak pernah ia dapatkan. Bima ambruk. Ia tidak lagi mencoba berteriak atau menyangkal. Ia kini duduk di lantai, bersandar pada layar yang menampilkan semua dosa finansialnya. Ibu Retno meratap, menyadari bahwa bukan hanya harta, tetapi kebebasan anaknya juga terancam. Amara menatap Bima di lantai. Tatapannya tidak lagi dingin, tetapi penuh kekecewaan final. Ia menurunkan mikrofonnya sedikit, hanya agar Bima bisa mendengarnya. Bagaimana mungkin kamu berharap bisa mengurus dana triliunan perusahaan, Bima, sementara untuk mengurus uang belanja bulanan rumah tangga saja, kau curi? Integritasmu nol besar. Amara menjauhkan mikrofon dari bibirnya. Ia kini telah menunjukkan kepada semua orang para juri dan saksi bahwa Bima adalah pengkhianat, pencuri, dan penipu, baik dalam pernikahan maupun di dalam perusahaan. Ia menghela napas, siap melanjutkan ke bagian terakhir yang menentukan nasib Bima. Sekarang,
kata Amara dengan suara yang kini mengandung otoritas eksekusi yang tak terbantahkan. Mari kita lanjutkan ke keputusan final saya mengenai Tuan Bima. Keheningan yang mencekik menyelimuti ballroom. Setiap mata terpaku pada Amara, yang kini berdiri tegak di bawah sorot lampu, dan dua sosok di bawah kakinya Bima yang hancur di lantai, dan Ibu Retno yang terisak histeris. Layar proyektor di belakang mereka masih menyala, menampilkan saldo akhir dana perusahaan yang digelapkan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan mengenai bukti. Kini saatnya hukuman. Amara menatap Bima. Tatapan tanpa belas kasihan, namun juga tanpa kemarahan. Hanya kekecewaan yang telah mengeras menjadi baja. Merasakan akhir yang tak terhindarkan, Bima merangkak maju, menyeret dirinya di lantai marmer yang licin. Ia meraih ujung gaun polos Amara, memohon dengan suara serak yang memilukan. Amara, tolong, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku salah. Aku buta. Aku janji akan berubah. Aku akan tinggalkan Lia. Aku akan kembalikan semua uangnya. Aku akan jadi suami yang baik. Kita bisa mulai dari awal, sayang. Bima merengek, memegang kaki Amara erat-erat, seolah Amara adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Ibu Retno ikut merangkak. Air mata buayanya mengalir deras, mencoreng make-up tebal di wajahnya. Menantu, ibu mohon. Ibu salah. Maafkan kami. Nak, jangan hancurkan anak ibu. Kasihanilah ibu yang sudah tua ini. Demi Tuhan, Amara, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kau tidak mau dicap sebagai wanita yang menghancurkan rumah tangga sendiri, kan? Ibu Retno menjerit putus asa, menggunakan sentimen dan manipulasi agama, kartu terakhir mereka. Amara membiarkan mereka meratap sejenak. Ia tahu ini adalah sandiwara terakhir mereka, pertunjukan permintaan maaf yang didasari oleh rasa takut kehilangan harta, bukan penyesalan tulus atas perbuatan mereka. Amara menarik ujung gamisnya dari cengkeraman Bima dengan gerakan yang anggun, seolah menyingkirkan debu. Ia kembali mendekati mikrofon. Bima, ucap Amara, suaranya tenang, mematikan. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Bukan hanya sekali, tapi bertahun-tahun. Tapi Anda memilih keserakahan. Anda memilih kehinaan. Dan yang paling parah, Anda memilih merendahkan saya di depan semua orang yang menghormati saya. Amara mendongak, menatap setiap tamu di ruangan itu, memberikan mereka konfirmasi penuh bahwa keputusan ini didasarkan pada kebenaran. Amara kembali menatap Bima dan Ibu Retno. Ia menarik napas. Keputusan saya sudah final. Ikatan pernikahan ini tidak lagi memiliki nilai, integritas, maupun rasa hormat. Oleh karena itu, di hadapan para saksi dan di hadapan hukum, malam ini, detik ini juga, saya menyatakan talak cerai kepada Bima. Pengumuman itu menciptakan ledakan bisikan di ruangan, tetapi Amara mengangkat tangan. Keputusan talak ini diikuti dengan keputusan saya sebagai komisaris utama perusahaan. Tuan Bima telah terbukti melakukan pelanggaran berat, penggelapan dana, dan penyalahgunaan jabatan. Atas dasar ini, saya memerintahkan Bapak Darmawan untuk Amara memberikan jeda yang disengaja. Memberhentikan Bima secara tidak hormat dengan tuntutan pengembalian seluruh dana yang dicuri dalam waktu 24 jam. Jika tidak dipenuhi, perusahaan akan mengajukan tuntutan pidana atas pencucian uang dan penggelapan. Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Bima, yang tadinya merangkak, kini kembali ambruk telentang. Matanya kosong. Mulutnya terbuka lebar dalam kebisuan yang mengerikan. Ia bukan hanya kehilangan istri dan kekayaannya, ia kehilangan kebebasannya. Ibu Retno yang menyadari ancaman penjara, berteriak lebih keras. Kali ini bukan lagi memohon, tetapi mengutuk. Kau iblis! Kau tidak akan bahagia. Kau akan masuk neraka. Amara sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan Ibu Retno. Ia hanya mengangguk ke arah Bapak Darmawan, yang sudah mengisyaratkan kepada tim keamanan yang sudah berjaga di pintu sejak awal. Bapak Darmawan, dengan wajah lega bercampur jijik, berbicara singkat kepada petugas keamanan. Angkut mereka keluar. Jangan sampai mereka menyentuh tamu saya.
Mereka sudah bukan bagian dari acara ini, atau perusahaan ini. Dua petugas keamanan bertubuh besar segera mendekat. Mereka mencengkeram lengan Bima dan Ibu Retno. "Lepaskan! Aku direktur. Aku bisa memecat kalian semua," teriak Bima, mencoba melepaskan diri. Namun cengkeraman para petugas terlalu kuat. Ibu Retno memberontak dengan liar, menendang dan mencakar. "Jangan sentuh saya. Saya mertua direktur. Dasar kurang ajar. Amara, kau harus membayar ini." Bima dan Ibu Retno diseret paksa melewati lantai marmer yang sejuk. Auman dan tangisan mereka menjadi tontonan publik yang menghinakan. Mereka diseret melintasi wajah-wajah elit yang kini menyaksikan mereka bukan sebagai tamu, tetapi sebagai kriminal yang dieksekusi. Mereka dihempaskan keluar dari pintu gerbang ballroom, ke dalam dinginnya malam Jakarta. Jeritan histeris dan sumpah serapah mereka meredup seiring dengan tertutupnya pintu kayu jati yang tebal. Blam! Suara pintu tertutup itu adalah suara pengadilan selesai. Suara pemutusan akses mereka dari kekayaan, status, dan masa depan. Amara berdiri sejenak, menatap pintu tertutup itu. Ia tidak menunjukkan kelegaan, hanya kelelahan dari beban yang akhirnya terangkat. Ia kembali menghadap para tamu yang terdiam. "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," ucapnya. Suaranya kembali ke nada profesional yang ramah. "Mari kita lanjutkan acara malam ini. Perusahaan ini sudah bersih. Kita mulai babak baru." Meskipun Amara telah kembali ke mode tenang, seluruh ruangan tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu pembalasan dendam paling dingin, terencana, dan paling setimpal yang pernah ada. Bima dan Ibu Retno tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga hak mereka untuk berdiri di tempat yang sama dengan Amara selamanya. Mereka terlempar ke jurang karma yang mereka gali sendiri. Waktu berjalan ke depan, namun bagi Bima dan Ibu Retno, waktu terasa mandek, suram, dan berbau apek. 6 bulan telah berlalu sejak malam kehinaan di kediaman Bapak Darmawan. Kini, bukan lagi lampu kristal yang menyinari hidup mereka, melainkan lampu 5 watt yang berkedip-kedip di sebuah kontrakan sempit di gang padat pinggiran kota. Udara yang mereka hirup bukan lagi parfum mewah, melainkan bau keringat, asap rokok, dan kelembapan yang menusuk. Bima, si mantan direktur yang sombong, kini hanyalah bayangan yang suram. Ia duduk di kasur lipat yang tipis, rambutnya acak-acakan, kulitnya kusam, dan matanya merah karena kurang tidur dan minuman keras murahan. Setelah catatan kriminalnya tersebar dan ia dituntut atas penggelapan, Bima menjadi sosok yang tidak tersentuh ditinggalkan oleh teman-teman, dan di-PHK secara permanen oleh seluruh industri. Ia mencoba mencari pekerjaan serabutan, tetapi penolakannya selalu sama. "Maaf, Bapak Bima. Kami menghargai pengalaman Anda, tetapi rekam jejak Anda terlalu berisiko." "Dasar perempuan iblis itu," desis Bima, memukul dinding papan yang memisahkan mereka dari tetangga di sebelah. Ia tidak menyalahkan keserakahannya, ia menyalahkan Amara. Sementara itu, Ibu Retno terbaring di pojok ruangan. Tubuhnya yang dulu bugar karena perawatan mahal kini terlihat ringkih dan sakit-sakitan. Stres karena tuntutan hutang yang terus berdatangan dan kehilangan kemewahan telah merenggut kesehatannya. "Ini semua gara-gara kamu, Bima." Erang Ibu Retno, suaranya parau. "Kalau saja kau dulu lebih cepat mencari wanita kaya lain. Kalau saja kau tidak membiarkan si bodoh Amara itu mendapatkan bukti. Kau itu bodoh. Bodoh." Ibu dan anak itu kini terpenjara bersama dalam lingkaran setan saling menyalahkan. Mereka tidak memiliki lagi kasih sayang atau ikatan keluarga yang tulus, hanya rasa frustrasi dan kebencian terhadap satu sama lain. Setiap pertengkaran mereka adalah pengulangan pahit dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang berujung pada kehancuran ini. Ironi di layar kaca. Sore itu, Bima berhasil menyalakan televisi butut pinjaman. Layarnya bergaris-garis, tetapi suara masih terdengar. Ia hanya ingin mengalihkan pikirannya dari suara bising knalpot dan teriakan penjual gorengan di luar. Siaran berita ekonomi sedang berlangsung. Bima mendengus. Dunia yang dulu ia pimpin, kini hanya bisa ia tonton dari kejauhan yang memalukan. Namun, tiba-tiba, nafas Bima tercekat.
Rasa terkejut bercampur rasa sakit yang menusuk menghantamnya. Di layar, meski sedikit buram, muncul wajah yang ia kenal, wajah yang kini jauh lebih bersinar, lebih muda, dan lebih anggun. Amara. Amara, yang tampil menawan dengan setelan blazer krem yang elegan, diwawancarai di sebuah ballroom mewah yang berbeda, mungkin dari hotel bintang 7. Di belakangnya terpampang spanduk sebuah yayasan filantropis yang baru diresmikan. Ibu Amara, Anda sukses besar dengan investasi Anda di properti. Kini yayasan ini. Apa rahasia di balik kesuksesan yang begitu cepat ini? Tanya pewawancara. Bima menyalakan volume TV. Tangannya gemetar. Amara tersenyum tulus. Senyum yang tak pernah Bima lihat saat mereka masih menikah. Amara kini memancarkan aura kedamaian dan kekuatan sejati, bukan hanya kekayaan. Rahasia saya sederhana, Bapak. Saya belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang angka di rekening bank, tetapi tentang integritas dan hati yang bersih. Ujar Amara, suaranya renyah dan penuh keyakinan. Saya pernah berada dalam lingkungan yang mengukur harga diri dari merek dan status. Saya memilih untuk mundur dan berinvestasi pada hal-hal yang tidak dapat dicuri oleh siapapun, pendidikan dan kemuliaan hati. Amara lalu melanjutkan, memberikan nasihat inspiratif tentang pentingnya menolong sesama dan menjauhkan diri dari keserakahan. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi motivasi bagi penonton, bagi Bima terdengar seperti palu godam karma yang diarahkan langsung ke kepalanya. Bima tiba-tiba ingat perlakuan kasarnya kepada Amara. Ia ingat bagaimana ia tertawa mengejek saat Ibu Retno membandingkan gamis polos Amara dengan tas Hermes palsu milik selingkuhannya. Ia telah menukar emas murni cinta, integritas, dan kekayaan sejati dengan tembaga busuk gengsi palsu, perselingkuhan, dan korupsi. Amara, yang ia anggap tak selevel, ternyata adalah level tertinggi yang tidak akan pernah bisa ia capai. Bima mematikan televisi itu dengan sentakan kasar. Layar itu meredup, meninggalkan mereka dalam kegelapan dan keheningan yang menyesakkan. Penyesalan itu datang bukan dalam bentuk air mata, tetapi dalam bentuk realisasi pahit. Ia bukan hanya kehilangan perusahaan yang bisa membuatnya kaya, ia kehilangan koneksi ke sumber kekayaan yang tidak terbatas, hanya karena ia terlalu buta oleh keserakahan. Amara adalah jalur cepat menuju kesuksesan yang mulia, dan dia menendang jalur itu demi beberapa lembar uang curian dan rayuan murahan. Tidakkah kau lihat, Bu? Bisik Bima kepada Ibu Retno, suaranya hampa. Dia tidak jatuh. Dia tidak menangis. Dia justru semakin tinggi. Kita yang jatuh. Ibu Retno, yang juga mendengar sebagian wawancara itu, kini hanya bisa menangis sesenggukan. Kita harus memohon padanya. Bima, kita harus memohon. Dia tidak mungkin setega itu pada keluarga. Bima tahu, kata, keluarga, hanyalah pemanis basi. Tetapi ia juga tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Ia harus pergi. Ia harus mencari Amara. Bukan untuk cinta, tetapi untuk satu tetes belas kasihan. Bima yakin, jika ia bisa melihat Amara secara langsung, mengemis dengan tulus, mungkin sang mantan istri akan merasa iba. Bima bangkit dari tempat tidur. Tekad putus asa terpancar di matanya yang lelah. Aku akan menemuinya, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku akan memohon. Aku akan mengatakan semua yang ingin dia dengar. Jika ada sedikit saja kebaikan di hati wanita itu, dia tidak akan membiarkan kita membusuk di sini. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia tidak akan menghadapi kebaikan Amara yang dulu lugu, melainkan eksekusi final dari karma yang dingin dan tak terhindarkan. Pertemuan terakhir telah diatur. Pagi itu, Bima memulai perjalanan paling memalukan dalam hidupnya. Berpakaian lusuh, dengan bekas noda kopi di kemeja yang sudah usang, ia meninggalkan kontrakan sempitnya dengan satu tujuan, mencari Amara. Perjalanan itu adalah arak-arakan karma yang kejam. Ia harus menumpang bus kota, berjalan kaki melewati jalan tol yang panas, dan merasakan jijik dari tatapan orang-orang. Setelah hampir 5 jam perjalanan yang menyiksa, Bima tiba di depan kompleks gedung pencakar langit yang kini menjadi kantor pusat Yayasan Filantropis Amara. Bangunan itu menjulang megah,
dilapisi kaca biru yang memantulkan langit cerah. Amara tidak lagi berkantor di markas perusahaan lama kini, ia berada di level yang jauh lebih tinggi. Bima hanya berani berdiri di seberang jalan, tubuhnya kotor, bau, dan menyedihkan, kontras total dengan kemewahan yang ia saksikan. Ia menunggu selama 2 jam, di samping pagar kawat berduri. Akhirnya, pintu gerbang otomatis gedung itu terbuka. Deretan mobil mewah mulai keluar. Bima menajamkan pandangannya. Dan kemudian, ia melihatnya. Sebuah sedan hitam limousine yang panjang dan mengkilap, dikawal oleh 2 mobil pengawal. Itu pasti mobil Amara. Rasa takut bercampur adrenalin memenuhi Bima. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia gagal sekarang, ia akan membusuk di kontrakan itu selamanya. Bima berlari menyeberang jalan, mengabaikan klakson kendaraan yang marah. Ia menerobos gerbang keamanan yang baru saja tertutup, dan dengan gerakan putus asa, ia melompat ke depan mobil Amara, memaksa iring-iringan itu berhenti mendadak. Para pengawal segera turun, wajah mereka keras, siap menyeretnya pergi. "Tunggu, aku mohon," teriak Bima histeris. "Aku harus bicara dengan Ibu Amara. Aku mohon." Sebelum pengawal sempat meraihnya, Bima sudah menjatuhkan dirinya di samping pintu mobil Amara, menempelkan wajahnya ke kaca gelap yang tebal. "Amara, ini aku. Bima, aku tahu kau di dalam. Kumohon, beri aku 1 menit. Aku tidak bisa hidup begini. Kasihanilah Ibu Retno. Kami sudah tidak punya apa-apa. Kami menderita. Aku tahu aku salah, tapi aku suamimu, mantan suamimu. Aku mohon, beri aku pekerjaan. Biarkan aku jadi tukang kebunmu, sopirmu, apa saja. Aku janji akan berubah." Bima mencurahkan semua penyesalan, ketakutan, dan keputusasaan yang ia rasakan selama 6 bulan terakhir. Ia memukul-mukul kaca mobil itu pelan, memohon belas kasihan. Di tengah keributan dan teriakan Bima, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu pengawal mengisyaratkan kepada yang lain untuk mundur. Kaca jendela mobil Amara, yang selama ini gelap dan buram, turun dengan sangat perlahan, dalam gerakan elektronik yang mulus. Amara menampakkan dirinya. Wajah Amara kini tampak sempurna, riasan tipis, rambutnya ditata rapi, dan matanya memancarkan kedewasaan serta kekuasaan yang absolut. Ia menatap Bima, yang kini berlutut di aspal dengan tubuh gemetar. Bima menatap Amara, berharap melihat sekilas rasa kasihan, penyesalan, atau bahkan sedikit kebencian lama. Ia ingin melihat emosi apapun yang menunjukkan bahwa ia masih berarti bagi Amara. Namun, yang ia temukan hanyalah kekosongan. Mata Amara terlihat sejuk, tenang, dan tidak menunjukkan sedikit pun pengakuan. Ia menatap Bima seolah-olah Bima adalah objek asing, seperti tumpukan sampah yang menghalangi jalan. "Nyonya," tanya salah satu pengawal, "apakah Anda mengenalnya?" Amara memiringkan kepalanya sedikit, menatap Bima dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi yang sangat profesional dan formal. Amara membuka mulutnya, dan kata-kata yang keluar adalah kalimat paling dingin dan paling mematikan yang pernah Bima dengar. "Maaf, Anda siapa?" "Saya tidak mengenal Anda," ujar Amara tenang, suaranya halus, namun efeknya seperti sambaran petir. Bima terhuyung. "Amara, ini aku, Bima, suamimu." Amara menggeleng pelan. "Mantan suami saya, yang bernama Bima, telah saya anggap meninggal sejak malam ia mengkhianati integritas dirinya dan perusahaan. Bagian dari masa lalu saya itu sudah terkubur. Saya tidak memiliki kewajiban apapun terhadap orang asing yang berlutut di hadapan mobil saya. Tapi Bu Retno, ibuku sakit. Kami butuh bantuan." Bima memohon, mencoba menggunakan Ibu Retno sebagai tameng. Amara hanya membalas, "Karma adalah hal yang adil, Tuan. Anda berdua memilih nasib ini ketika Anda memilih mencuri dan menghina. Saya hanya memastikan keadilan berjalan. Dan keadilan saya tidak mengenal belas kasihan yang didasarkan pada manipulasi." Amara membiarkan keheningan itu menggantung di udara, membiarkan Bima menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta Amara,
tetapi juga identitasnya di mata Amara. Dia telah dihapus dari sejarah, dianggap sebagai kenangan buruk yang sudah mati. Ia memberi isyarat kepada pengawal dengan jari telunjuknya. Tolong singkirkan orang ini. Dan pastikan dia tidak pernah lagi mengganggu area yayasan. Dia bukan tamu. Dia adalah ancaman. Kaca jendela itu mulai naik. Perlahan. Bima berteriak sekali lagi, mencoba meraih kaca itu. Amara, kumohon, jangan lakukan ini padaku. Tetapi kaca itu tertutup rapat, memutus kontak visual dan suara mereka. Sedan hitam mewah itu kemudian bergerak perlahan, melewati Bima yang kini terkulai lemas di tengah jalan, seperti korban kecelakaan yang baru saja ditinggalkan. Bima ambruk telentang di aspal, menatap langit. Ia tidak lagi memiliki air mata untuk menangis. Ia menyadari bahwa kekayaan Amara yang sesungguhnya bukanlah triliunan di rekening, melainkan kekuatan untuk membuang masa lalu dan menatap masa depan tanpa sedikit pun penyesalan. Amara telah memenangkan segalanya. Bima tidak hanya kehilangan uang dan status, ia kehilangan nama dan keberadaannya. Ia selamanya terperangkap, sendirian, di dalam jerat karma yang ia ciptakan sendiri. 1 tahun. 1 tahun telah berlalu sejak Bima tersungkur tak berdaya di gerbang yayasan, dan sejak pintu kemewahan tertutup rapat bagi Ibu Retno. Di lantai teratas gedung pencakar langit, di kantornya yang didominasi oleh panel kaca dan pemandangan cakrawala yang tak terbatas, Amara duduk di kursi kebesarannya. Bukan kursi direktur yang tegang, melainkan kursi seorang filantropis dan pengusaha yang damai. Di tangannya, selembar dokumen resmi yang baru saja dikirimkan oleh pengacaranya. Dokumen itu adalah putusan akhir dari pengadilan negeri. Bima, si mantan direktur yang sombong, divonis hukuman penjara atas kasus penggelapan dan korupsi. Semua harta Bima disita untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda. Amara, kini secara hukum dan emosional, telah sepenuhnya bebas. Amara tidak merasakan kemenangan yang membara. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian yang dingin, sebuah sensasi yang jauh lebih berharga daripada kegembiraan sesaat. Kebencian telah lama pergi, digantikan oleh pemahaman yang kuat bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, selalu memiliki konsekuensinya sendiri. Amara hanya bertindak sebagai katalis, alam semesta yang menjatuhkan palu godam. Beberapa minggu setelah putusan itu, Amara melakukan perjalanan bisnis pribadi. Ia menyetir sendiri mobilnya, sebuah sedan sederhana, meski sangat mahal, yang ia pilih karena alasan keamanan dan anonimitas. Saat mobilnya berhenti di lampu merah di daerah kumuh, matanya tak sengaja menangkap suatu pemandangan. Di bawah jembatan layang yang kotor, seorang wanita tua duduk di atas kardus bekas, mengemis, dengan sisa-sisa kemewahan yang dulu ia banggakan. Rambutnya putih kusam, pakaiannya robek, dan matanya cekung, penuh keputusasaan. Itu adalah Ibu Retno. Wanita yang dulu menuntut perhiasan berlian dan memaki Amara sebagai benalu kampung, kini benar-benar menjadi pengemis, ditinggalkan oleh semua orang, termasuk anak sematawayangnya yang terpenjara. Wajahnya yang keriput dan penuh noda adalah cerminan langsung dari nasib Bima. Amara menatap Ibu Retno. Tidak ada kepuasan, tidak ada dendam. Hanya ada pengamatan yang objektif dan sedih terhadap jejak-jejak karma. Amara melihat ada beberapa koin di wadah kaleng Ibu Retno. Ia bisa saja memberi uang, membelikan rumah, atau menyewa orang untuk merawatnya. Namun, ia tidak melakukan itu. Menolong Ibu Retno sekarang akan sama saja dengan membatalkan pelajaran alam semesta yang seharusnya ia terima. Itu akan merusak keadilan yang telah ditegakkan dengan susah payah. Amara menahan diri. Saat lampu berubah hijau, mobil Amara melaju, meninggalkan Ibu Retno. Amara telah memutus semua ikatan, bahkan ikatan belas kasihan. Itu adalah pembalasan yang paling sempurna. Penolakan total untuk mengakui keberadaan mereka di dunianya yang baru. Sore harinya, Amara makan malam dengan Bapak Darmawan di restoran eksklusif dengan pemandangan kota. Anda terlihat semakin bersinar, Ibu Amara, ujar Bapak Darmawan, menyajikan anggur terbaik. Perusahaan kita sudah sepenuhnya bersih. Tidak ada lagi virus yang menggerogoti. Anda benar-benar pahlawan.
Amara tersenyum tenang. Terima kasih, Bapak. Saya hanya menjalankan bisnis dengan hati nurani. Sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Bagaimana dengan Bima? Saya dengar ia mengajukan banding. Tanya Bapak Darmawan hati-hati. Tidak masalah, Bapak. Jawab Amara sambil menyesap anggurnya. Bukti yang saya siapkan sudah terlalu kuat. Ia hanya menunda waktu, bukan mengubah nasibnya. Bapak Darmawan menghela napas kagum. Luar biasa. Anda menangani krisis rumah tangga, menyelamatkan perusahaan, dan tetap menjalankan yayasan. Kekuatan Anda jauh melampaui wanita lain yang saya kenal. Amara menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkilauan di bawah. Ia memikirkan masa lalunya Pran, istri bodoh, yang ia mainkan, hinaan Ibu Retno, dan pengkhianatan Bima. Saya rasa, Mas Bima benar dalam satu hal, ucap Amara, jeda sejenak. Dulu, saya memang tidak selevel dengan mereka. Saya berada di level yang jauh di atas mereka. Tapi saya memilih bersembunyi. Kesalahan terbesar saya adalah membiarkan diri saya direndahkan hanya karena saya memilih bersikap sederhana. Amara menoleh kepada Bapak Darmawan. Matanya bersinar dengan kepastian yang luar biasa. Kekuasaan sejati bukanlah tentang pamer atau berteriak. Bapak Darmawan. Kekuasaan sejati adalah integritas di saat diuji dan kapasitas untuk menghancurkan mereka yang mengkhianati kepercayaan, namun memilih untuk tidak melakukannya kecuali demi keadilan. Bapak Darmawan mengangguk setuju. Ia tahu, di balik ketenangan Amara, ada kekuatan raksasa yang tidak akan pernah bisa diukur dengan uang. Di akhir makan malam, Amara berdiri. Di hadapannya kini terbentang masa depan yang cemerlang, penuh dengan proyek-proyek filantropis yang besar dan investasi baru yang berani. Saya harus segera pergi. Bapak, ada penerbangan pagi. Saya akan ke Eropa untuk meninjau investasi baru yang jauh lebih besar, kata Amara. Proyek besar lagi? Tanya Bapak Darmawan tertarik. Amara hanya tersenyum misterius. Senyum terakhir yang menyimpan janji kejutan yang lebih besar. Tentu, Bapak. Dunia ini terlalu luas untuk dibatasi oleh keserakahan mantan suami dan ibu mertua yang kolot. Kehidupan saya baru saja dimulai. Amara pergi. Ia melangkah keluar dari restoran itu, meninggalkan kegelapan masa lalu dan melangkah menuju cahaya kesuksesan yang tak terbatas. Sementara di sudut kota, Bima menjalani hukuman yang ia peroleh, dan Ibu Retno menerima kehinaan yang ia minta. Amara, sang investor rahasia dan Ratu Karma, telah menemukan kedamaian dan membiarkan penyesalan Bima menjadi hukuman abadinya.